Ada juga cerita gunung ini bila dilihat dari kejauhan seperti gunung yang besar. Namun setelah didekati, nyatanya hanya sebuah bukit. Adapun cerita lain dari cerita penduduk setempat yang beredar dari mulut ke mulut, konon katanya dulu gunung ini sempat dikabarkan mau meletus, tapi tidak jadi. Kemudian dikabarkan ingin meletus lagi, tapi lagi-lagi tidak terbukti. Karena itu, akhirnya penduduk setempat menamakan gunung ini sebagai Gunung Bohong. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa nama bohong yang diberikan untuk gunung ini dilantarkan karena gunung ini bukan gunung sebenarnya, melainkan hanya sebuah bukit dengan tinggi tidak lebih dari 700 meter. Karenanya, orang-orang pun menyebutnya sebagai Gunung Bohong. Terlepas dari asal nama gunung yang sampai saat ini belum diketahui pasti apa latar belakangnya, sehingga kata bohong menjadi atribut nama gunung tersebut. Tempat ini konon menjadi favorit anak-anak Belanda di masa penjajahan untuk sekedar piknik dan menghirup udara segar saat weekend. Gunung Bohong juga sudah dikenal sebagai tempat penempaan militer sejak zaman penjajahan dulu. Tidak heran, karena Cimahi dulu menjadi pusat pertahanan Belanda di Pulau Jawa. Meski Cimahi menjadi pusat pertahanan Belanda, namun tak jauh dari Gunung Bohong ada pesantren besar pada zaman penjajahan dulu yang gigih menentang penjajahan, yang dipimpin Kiai Haji Usman Damiri. Kuncen makam Gunung Bohong yang tidak bersedia dipublikasikan namanya mengatakan, di Gunung Bohong sebenarnya ada petilasan Syekh Ibrahim. Ia adalah salah satu pendakwah di Cimahi yang sering berzikir di bawah pohon dangder, yaitu pohon randu hutan yang ukurannya sangat besar. Konon di bawah dangder bila beruntung akan menemukan batu alas duduk Syekh Ibrahim. Hingga saat ini, Gunung Bohong dipenuhi orang-orang beraktivitas seperti biasa. Namun bila menjelang sore ke malam hari, kawasan gunung ini sudah tidak ada orang yang berkeliaran. Apalagi kabar yang beredar bahwa di atas Gunung Bohong tersebut terdapat sebuah pasar jin yang sangat mengerikan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak berani berkeliaran pada malam hari. Karena cerita misteri ini bertambah seram ketika memakan seorang korban yang hilang secara misterius setelah pergi pada malam hari ke atas gunung itu.